Perkenalkan, nama saya Aldiansa, kelas M2, NIM 21104 17353. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan tentang yang video yang dibagikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Adi Mursalin. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses menilai berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Ini adalah bagian penting dari perencanaan strategis dan membantu perusahaan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Faktor eksternal. Eksternal yaitu merupakan faktor politik dan hukum, kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, regulasi industri, kebijakan fiskal dan moneter, serta stabilitas politik. Kemudian yaitu ada hukum, undang-undang yang mempengaruhi operasional bisnis seperti hukum ketenaga kerjaan, pajak, perlindungan konsumen, dan hukum lingkungan. Kemudian ekonomi, kondisi ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan daya beli konsumen. Kemudian yaitu ada pasar modal, akses ke pendanaan dan biaya modal. Kemudian ada krisis ekonomi, dampak resesi atau krisis keuangan global terhadap bisnis. Kemudian ada sosial, demografi, struktur usia, pertumbuhan populasi, tingkat pendidikan, dan urbanisasi. Kemudian ada budaya dan gaya hidup. Nilai-nilai budaya, kebiasaan konsumen, dan tren gaya hidup mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen. Perubahan sosial, isu sosial seperti kesetaraan gender, inklusi, dan keberlanjutan yang semakin penting bagi konsumen dan perusahaan. Kemudian ada teknologi, inovasi teknologi, perkembangan teknologi baru yang dapat menciptakan peluang baru atau mengganggu model bisnis yang ada. Kemudian ada digitalisasi, penggunaan teknologi digital, Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan seperti AI dan Big Data dalam operasi bisnis, R&D, investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk dan proses lingkungan. Kemudian keberlanjutan, tuntutan untuk praktik bisnis yang ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ada perubahan iklim, dampak perubahan iklim terhadap operasi bisnis dan rantai pasokan. Regulasi lingkungan, peraturan mengenai emisi limbah dan penggunaan sumber daya alam. Kemudian ada kompetitif, struktur industri, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, serta dinamika persaingan dalam industri, pelanggan dan pemasok, kekuatan tawar-menawar pelanggan dan pemasok, serta hubungan mereka dengan perusahaan, ancaman substitution, risiko dari produk atau layanan substitution yang dapat menggantikan penawaran perusahaan. Kemudian faktor internal yaitu ada sumber daya manusia, kualitas dan keterampilan tenaga kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kemudian ada keuangan, kekuatan keuangan, likuiditas, dan akses ke sumber pendanaan. Kemudian ada fisik, fasilitas, teknologi, dan aset material lainnya. Intangible, merek paten, reputasi, dan kekayaan intelektual. Kapabilitas, inovasi, kemampuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Kemudian ada operasional, efisiensi operasional dan manajemen rantai pasokan. Pemasaran, kapasitas untuk menjangkau dan melayani pasar dengan efektif. Adaptabilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Kemudian ada metode analisis, pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Analisis ini membantu mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, strength, weakness, opportunity, dan threats, menilai kekuatan,
dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Fourth, forces, ancaman masuknya pendatang baru, evaluasi seberapa mudah atau sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke pasar. Kemudian kekuatan pemasok, seberapa kuat posisi pemasok dalam menentukan harga dan kualitas bahan baku. Kekuatan pembeli, daya tawar pembeli dalam menekan harga dan menuntut kualitas. Ancaman produk substitusi, risiko dari produk atau layanan alternatif yang dapat menggantikan penawaran perusahaan. Kemudian ada persaingan industri, intensitas persaingan di antara perusahaan dalam industri yang sama. Analisis lingkungan bisnis adalah proses untuk memahami berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi organisasi. Ini melibatkan penilaian elemen-elemen berikut. Faktor kemudian kesimpulan analisis lingkungan bisnis adalah alat yang penting untuk memahami dan mengelola dinamika yang mempengaruhi perusahaan. Ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, serta mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Dengan analisis yang komprehensif, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik mengambil keputusan yang lebih informasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global yang terus berubah. Sekian dari saya, Aldiansyah. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Boris. Di sini saya ingin melakukan sebuah cerita, di mana cerita tersebut saya peroleh melalui video Pak Adi Mursalim kirim untuk video analisis bisnis, yang dimana videonya kurang lebih menceritakan tentang politik yang mempengaruhi bisnis. Apa-apa saja sih faktor politik yang mempengaruhi bisnis? Dalam video ini kita akan membahasnya, karena saya sedikit melakukan kesimpulan ya, dari video yang Pak Adi Mursalim kirim kurang lebih hampir 4 jam. Saya mungkin dengan menonton video ini kalian mungkin bisa mengerti hanya dalam 15 menit apa saja yang bisa kalian dapatkan melalui video Pak Adi, ketimbang kalian nonton video Pak Adi yang terlalu lama, itu membuat kalian pusing dan bete. Kali ini saya sedikit membahas dari sebuah kesimpulan. Ya, faktor-faktor politik yang mempengaruhi bisnis itu ada beberapa. Ya, untuk faktor politik itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan, yang dimana kita tahu politik tersebut pada sebuah negara sangat mempengaruhi sistem negara tersebut. Di sini ada beberapa faktor politik yang berpengaruh. Yang pertama itu birokrasi, di mana birokrasi ini sangat berpengaruh terhadap bisnis, karena di situ kita ingin melakukan sebuah perizinan yang mungkin kalau politik di sebuah negara itu jelek atau tidak stabil, kita akan mengalami kesulitan dalam memperoleh izin terhadap negara tersebut, sehingga biasanya para pembisnis tersebut melakukan beberapa negosiasi yang ujung-ujungnya mengeluarkan sedikit uang, dan itu memang sudah lumrah di kalangan bisnis, baik ada tinggal di negara mana, terutama paling besar tuh di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang dimana birokrasi ini sangat berpengaruh terhadap bisnis. Jikalau kita punya kekuatan seperti uang atau kenalan atau pengaruh besar di sebuah negara atau tempat di mana kita tinggal, maka untuk memperoleh sebuah izin itu sangat mudah. Yang kedua itu ada
tingkat korupsi, di mana politik di sebuah negara itu berpengaruh terhadap bisnis, apalagi jikalau pemerintah di negara kita melakukan banyak sekali korupsi, yang dimana hal tersebut dapat menguntungkan para pejabat dengan melakukan korupsi. Nah, kita tahu sendiri lah kan, di Indonesia untuk tingkat korupsi saja sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi, yang dimana pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk menanggulanginya biasa bahkan banyak yang korupsi. Ya, kenapa sih faktor korupsi ini berpengaruh terhadap bisnis kita? Nah, dia berpengaruh itu yang pertama, jikalau sebuah negara itu melakukan korupsi, otomatis itu akan menghambat bisnis karena banyaknya pejabat-pejabat yang ingin menguntungkan dirinya sendiri, sehingga kita untuk melakukan sebuah bisnis di negara tersebut dipersulit oleh para pejabat-pejabat yang ingin melakukan sebuah korupsi. Faktor lain yang mempengaruhi faktor politik lain yang mempengaruhi bisnis ada seperti kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah sendiri sangat berpengaruh terhadap bisnis. Kenapa sih kebijakan pemerintah itu berpengaruh? Ya, karena jikalau pemerintah tersebut mengalami kestabilan terhadap pemerintahannya, otomatis sebuah bisnis itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, jikalau kestabilan dari pemerintahan tersebut tidak stabil, otomatis juga melakukan sebuah bisnis itu menjadi lebih sulit. Nah, dan faktor terakhir yang mempengaruhi faktor politik lain yang mempengaruhi sebuah bisnis itu ada kontrol perdagangan. Ya, dimana kontrol perdagangan ini memang diambil penuh oleh sebuah negara, yang dimana kontrol perdagangan itu seperti tarif impor. Ya, yang kita ketahui sendiri, tarif impor di Indonesia ini sangat tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Karena pajaknya terlalu tinggi. Seperti ada keluarga saya sedikit bercerita nih, ada keluarga yang memberi sebuah barang yang memiliki atau brand dengan tidak perlu disebutkan nama brandnya, tapi ya ada tit ada lah kan, itu dia hanya beli barang tersebut, tas lah, sebut saja tas, dengan harga $1.000 USD. Nah, sekali masuknya ke Indonesia, pada saat dia ingin melakukan sebuah perjalanan pulang, ketemu tuh dengan bea cukai di Indonesia. Di situ ia minta tarif sebesar 26 juta. Sementara harga barang tersebut cuma $1.000. Kalau dirupiahkan pun hanya sekitar 14 atau 15 juta. Sementara masuk di Indonesia untuk tarif pajaknya sendiri sebesar 26 juta. Itu kan sangat-sangat tidak masuk akal. Itu sudah jelas para pejabat bea cukai itu ingin menguras masyarakat kita sendiri. Hal tersebut juga membuat bisnis-bisnis yang ingin masuk di Indonesia merasa sulit, berpikir dua kali, dan membuat mereka berpikir 1000 kali untuk masuk ke industri di Indonesia. Nah, seperti yang mohon maaf, saya melakukan pemindahan tempat record dikarenakan kendala teknis dan juga cuaca sudah mulai gelap, yang membuat saya pencahayaan sedikit kurang, sehingga saya memutuskan
untuk pindah tempat. Nah, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan saya yang sempat terputus tadi, yaitu tentang mengenai tarif impor tarif impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kita tahu sendiri di Indonesia tarif impornya sangat-sangat besar, sehingga membuat banyak perusahaan menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar di Indonesia. Kita ambil contoh saja, produsen Tesla yang kita ketahui dulunya sempat gencar-gencar ingin memasuki pasar di Indonesia, namun mengalami kendala hingga sampai sekarang tidak memiliki showroom resmi yang di Indonesia. Nah, untuk hal tersebut harusnya pemerintah itu melakukan kebijakan mengenai impor itu sendiri. Ya, tarif impornya mungkin dikurangi sehingga membuat masyarakat Indonesia sendiri menjadi para investor yang ingin melakukan sebuah bisnis di Indonesia menjadi lebih tertarik, dan itu sangat berdampak juga untuk perekonomian Indonesia, dan juga bisa membuat sumber daya manusia di Indonesia menjadi lebih maju. Dan juga hal tersebut juga dapat membuka lapangan kerja untuk Indonesia, sehingga menjadi lebih sedikitnya pengangguran yang ada di Indonesia. Faktor politik juga memiliki peran penting dalam bisnis. Oleh karena itu, melakukan analisis pastel sangat berguna untuk sebuah perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan yang dapat mengganggu sebuah kelancaran sebuah perusahaan, dan dimana analisis pastel tersebut dapat menganalisa seperti perubahan politik, cara-cara sebuah negara itu melakukan kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia. Dalam bisnis juga ketahui bahwa politik memiliki peran penting terhadap sebuah perkembangan negara dan juga bisnis yang ada, di mana faktor politik sendiri memang sangat berpengaruh terhadap, ya, karena kan saya sedikit pusing. Bolehlah kita dengar sebuah musik dari JKT48. ya. Mana pen suaranya? Apa judulnya? Bak? Seventeen. Oke, langsung saja 1, 2, 3. Men, joget lah men. Suaranya mana, John?
Azizi, Azizi. Oke, cukup sekian. Semoga terhibur. Bagus. Dah lanjut ya. Udah 2 menit, Neng. Oke, kembali ke topik. Ya, setelah mendengar musik tersebut, saya Rasa lebih fresh otak saya, jadi saya bisa menarik sebuah kesimpulan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu di mana faktor politik sendiri sangat berguna dan memiliki pengaruh besar terhadap bisnis kita. Jadi hal tersebut harus kita pertimbangkan jika kita ingin memasuki bisnis luar negeri atau antar negara. Karena kenapa saya bilang sangat berpengaruh? Karena dengan kondisi politik yang stabil atau tidak mengalami kendala, bisnis yang kita jalankan menjadi kemungkinan untuk berhasil tuh lebih besar. Ambil contoh saja, jikalau kita ingin memasuki bisnis di Rusia yang kita tahu sekarang sedang melakukan gencatan senjata, itu mungkin sangat berisiko tinggi. Dan juga di Indonesia sekarang kan susah sekali itu untuk memasuki bisnis Indonesia, susah sekali karena politik di Indonesia sedang tidak stabil, dikarenakan adanya pergantian pemimpin yang membuat pajak dan tarif impor di Indonesia menjadi naik. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Trista dari kelas 2. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai video yang bapak kirim. Jadi di sana ada seorang yang bernama Mark Singer, dan dia adalah seorang pakar pemasar yang bekerja untuk My Sisman Health Home. Dia memberitahu kita tentang cara untuk melakukan analisis alun di Niken. Tetapi sebelum beralih ke analisis berikut, ada sedikit latar belakang tentang perusahaan dan pencapaiannya. Nilai Mart pada tahun 2019 secara global yaitu sekisaran 32,4 miliar dolar US dollar pendapatan bersih dari niken di seluruh dunia. 4,3 miliar dolar as secara resmi dikenal sebagai Blue Ribbon Sports, didirikannya oleh Michael King dan Bill Bowerman, mendirikan Niken Pacific Footwear. Happiness Peralatan mendirikan Niken pendukung dan aksesoris. Mari beralih ke pembicaraan tentang analisis alun 3D dari merek tersebut. Faktor politik proses bisnis sangat bergantung pada jenis pemerintahan di suatu negara. Pemerintah yang sangat berpikir terbuka dan lingkungan politiknya juga yang stabil menghasilkan peluang yang menjanjikan untuk bisnis. Dan pertumbuhan merek seperti Niken diperlukan pertimbangan pada faktor politik yang secara posesif mempengaruhi berapa perjanjian menerima dukungan pemerintah untuk infrastruktur, tetapi ada banyak hambatan sejauh menyangkut pertumbuhan Niken. Saintis terhadap Iran bertindak sebagai penghalang bagi Niken yang berencana untuk menjual peralatannya di sana. Kampanyenya Niken berhasil tidak berjalan dengan baik. Segmen populasi karena iklan yang ditampilkan oleh Colin Kaepernick yang masalah ketidakadilan dan resiminya di masa lalu telah menimbulkan
$250 dan jumlahnya telah meningkat sejak saat itu, merupakan biaya yang cukup besar untuk mengurangi kesulitan politik mereka. Yakin jika diambil secara keseluruhan, Niken ini dapat menikmati peluang untuk meningkatkan kehadiran pasarnya yang ekspansi global dalam domain alas kaki olahraga, pakaian dan peralatan. Faktor penentu politik lainnya yang juga sangat mempengaruhi kerangka hukum Niken untuk penegakan kontrak undang-undang anti monopoli untuk pakaian alas kaki, tarif, pajak, dan peraturan tunduk pada perubahan tersebut. Ada juga peraturan keselamatan industri, di mana perlindungan kekayaan intelektual dan masalah legalitas dan lain-lain lagi. Jadi faktor-faktor ekonomi kinerja bisnis Niken menjual pakaian olahraga, alas kaki, dan pelengkapannya terutama di US pasar karena sesi masa beberapa tahun terakhir meresahkan sebagian besar merek Niken yang telah mampu mengelola pertumbuhan dan pendapatan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 dengan fluktuasi kecil. Jadi ada beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi positif dari pasarnya pada pertumbuhan pasar yang semakin berkembang di negara maju yang relatif stabil secara ekonomi. Biaya tenaga kerja yang rendah di negara timur yang jauh membuat pendapatan Niken ini terus meningkat. Kebijakan pada tahun 1990-an pasar negara maju seperti Amerika Serikat relatif stabil sehingga memberikan peluang kepada Niken Incorporated untuk melanjutkan pertumbuhannya yang stabil di negara-negara tersebut. Jadi negara-negara Niken yang memiliki peluang bagus untuk menembus Inggris, Australia, dan pasar lainnya yang sangat menjanjikan. Faktor sosial dari faktor-faktor ini juga mempengaruhi daya tarik sepatu atletik, pakaian, dan aksesoris Niken lainnya, meningkatkan kesadaran kolektif tentang kebugaran dan olahraga, pertumbuhan kekayaan individu dan negara berkembang, meningkatkan penekanan pada keamanan produk yang tidak dapat yang lebih aman, dan memulai kampanyenya pemasaran yang tidak dapat mengatasi kondisi tenaga kerja yang membuat tingkat upah yang rendah dan kondisi pabrik yang tidak memadai di negara-negara ini yang dapat menyebabkan reaksi balik atau pendapat membahayakan citra merek. Dan faktor teknologi penjualan bisnis Niken ini berubah sesuai dengan teknologi yang tersedia untuk proses bisnis alas kaki atletik pakaian. Jadi pada peralatan ia menggunakan salah satu sesuai teknologi yang tersedia untuk proses bisnis dan alas kaki atletik pakaian. Jadi ada peralatan yang ia gunakan adalah salah satunya infrastruktur IT tercanggih untuk pengiriman operasinya. Ia juga menggunakan model di mana transaksi dan rantai pasokan dihubungkan melalui protokol akses objek sederhana, SOP dan map system. Prosesor Parallel yang dapat dianggap sebagai sistem yang paling ditingkatkan Niken telah mencapai setelah secara efektif memanfaatkan teknologi online untuk memastikan penyebaran Niken sentuh melalui ponsel. Sebagian besar operasi telah dioptimalisasikan seiring waktu sehingga mengurangi biaya tenaga kerja perusahaan. Mereka juga telah mengintegrasikan teknologi seluler secara efektif ke dalam produknya untuk mengajukan konsumen menurut berbagai metrik digital bersama dengan penentuan posisi yang benar melalui media sosial. Ya, ada faktor lingkungan Niken yang telah menelepon ISO 100 bagian prospek pengembangan produk secara keseluruhan.
Ini memberikan dorongan pada citra lingkungan ikan yang jejak karbon dan pengolahan limbahnya. Niken menggunakan kapas organik dalam produknya. Jadi Niken ini menggunakan kapas organik dalam produknya yang dianggap bisa juga merusak lingkungan. Nah, masalah Niken ini mudah didaur ulang dan penggunaan perarutan untuk sepatu Niken sekitar 85%, lebih sedikit daripada Tiger dan literasi atas diskriminasi gender dan kondisi kerja yang tidak bersahabat. Niken telah dituntut berkali-kali karena menghindari pajak dan beberapa tuntutan hukum juga telah kadaluarsa. Perusahaan adalah anggota dewan direksi dan dewan direksi beralih pada ahli jalan menuju kesuksesan. Pada pembahasan selanjutnya tentang analisis pastel. Di dalam video ini kita membahas tentang faktor-faktor politik yang mempengaruhi bisnis dengan baik di setiap bisnis. Pasti ada faktor yang mempengaruhi, salah satunya faktor politik. Faktor-faktor yang akan kita bahas salah satu persatu. Yang jadi teman-teman sekarang bisnis modern mengharuskan organisasi untuk merancang dan menyusun strategi operasinya. Lalu ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah lingkungan politik baik lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintah dapat menjadi tantangan bagi bisnis ketika kita yang penting untuk memahami bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi aktivitas bisnis kita di masa depan. Nah, jika kita dapat mengamati dengan cermat potensi rasio di lingkungan politik kita, dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan dan kejutan yang muncul dari politik. Kontrol perdagangan kita bahas pada orientasi untuk teman-teman yang mau melakukan bisnis di negara dengan birokrasi tinggi. Seringkali proses persetujuan dan adaptasi bertele-tele, pengambilan keputusannya juga yang sangat lambat dan aturan BISOL yang tidak jelas. Jadi kita dapat menghambat kemajuan dan mempersulit lingkungan berorientasi perusahaan untuk menimbulkan biaya tambahan bagi bisnis kita, karena harus mengeluarkan waktu dan uang yang lebih ekstra seperti pembayaran perizinan. Lalu kita juga harus tahu Forgener Direct Investment karena investor tidak mau berinvestasi pada sumber daya yang mereka anggap korup. Negara-negara yang tidak memiliki jaminan bahwa aset mereka akan aman atau mendapat keuntungan. Kita juga harus tahu bahwa seperti Telsa yang kita undang membuka perusahaannya di Indonesia untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Pembahasannya berat karena Telsa memilih tidak ada jaminan bahwa bisnisnya akan aman di Indonesia. Kita tahu juga perusahaan Niken yang diundang oleh pemerintah atau personal jutaan karena mereview ke faktor politik tingkat tinggi yang mereka anggap belum aman untuk melanjutkan bisnis di negara kita. Untuk menghadapi pajak yang lebih tinggi, karena dengan suap dari pejabat budaya, nepotisme dan penyelewengan, bikin pusing yang pemerintah yang korup bisa menghambat persaingan di pasar lokal dengan hanya memperoleh perubahan tertentu yang disukai pejabat untuk mendapatkan hak eksekutif atas produk atau jasa tertentu, hingga menekal dampak merugikan yang tinggi dan tingkat korupsi pemerintah di seluruh dunia dalam melakukan renovasi seperti
Undang-Undang Praktik Korupsi telah berhati-hati karena pemerintah prihatin dengan korupsi. Faktor politik selanjutnya adalah stabilitas pemerintah. Ketidakstabilan pemerintah di suatu negara berdampak besar pada perusahaan yang beroperasi di pasar global seperti kudeta dan keresahan umum yang dapat mengganggu kegiatan usaha yang tentunya dapat menjadi kerugian besar bagi sebuah perusahaan. Ketidakstabilan politik juga akibat dari pengaruh eksternal seperti investasi asing atau faktor internal seperti gejolak politik ketika terjadi pergantian pemerintah akibat protes besar-besaran atau revolusi. Biasanya ada risiko karena pemerintah berperan besar dalam peraturan perdagangan. Oleh karena itu, review-review ini menjadi hal yang penting. Kalau misalnya pelanggan memberikan review yang buruk, maka menjadi ancaman bagi kita, karena salah satu hal yang namanya agar pembeli, khususnya itu pembeli yang tidak mau bertemu secara fisik, dia melihat bagus atau tidaknya kualitas kita biasanya dari review itu. Jadi sekarang di era seperti ini, jadi review yang buruk itu bisa menjadi ancaman bagi kita. Nah, analisis seperti ini perlu kita lakukan dalam bisnis kita guna untuk mencari tahu mana sih yang biasa menjadi peluang kita untuk lebih bisa maju atau untuk bisa berkembang. Nah, kita bisa juga melakukan kegunaan dari analisis SW. Di sini yang pertama adalah dia bisa mengoptimalkan keunggulan bisnis kita. Jadi dengan kamu bisa menganalisis kekuatan dari bisnis, maka kamu bisa mengoptimalkan kekuatan, tapi itu juga jadi tambahan dioptimalkan lagi karena kita sudah tahu nih, karena melakukan analisis kamu ngerti keunggulan dari kita. Jadi dengan mengoptimalkan keunggulan itu, kita bisa mendapat hal yang lebih baik dari produk yang mungkin belum optimal untuk lebih maju atau untuk lebih membesarkan marketnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, mengurangi dampak dari kelemahan bisnis. Dengan kita tahu kelemahan dan awareness kita, maka kita bisa mengurangi dampak tersebut. Mungkin tidak bisa dihilangkan 100%, tapi paling enggaknya kita bisa mengurangi dampaknya. Misalnya kalau tadinya ada misalnya keterbatasan sumber daya atau faktor unik penjualan yang belum cukup kuat, kita bisa mengurangi dampak tersebut. Misalnya kita bisa, dengan kita tahu itu terjadi, oh berarti kita belum unik nih, kita belum punya satu perbedaan, maka kita mungkin bisa kulik-kulik lagi atau kita bisa melakukan riset lebih terkait dengan produk kita. Sebagaimana kemudian yang keempat, mengetahui cara ancaman bisnis lebih awal. Nah, ini penting jika juga kalau kita tahu ancaman dari awal, maka kita juga punya lebih apa isinya, strategi sebelum terlambat gitu loh. Beda kalau misalnya kita nggak melakukan analisis, kemudian kita jalan aja, ternyata kita nggak tahu bahwa ternyata di depan itu ada ancaman, maka kita nggak punya strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal, maka kita punya lebih setidaknya kita bisa menghadapi ancaman-ancaman bisnis tadi dengan menggunakan strategi yang kita bisa dampak atau bisa kita merumuskan dari awal gitu, sehingga kita bisa bersaing jauh lebih kuat dibanding dengan pesaing lain. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai nilai bagi pelanggan. Nah, analisis ini untuk mengidentifikasi peluang penghemat biaya yang direferensiasi dalam siklus produksi di antara aktivitas yang terhubung pada akhirnya akan mempengaruhi laba dan membantu memahami sumber nilai organisasi. Nah, di perusahaan bisa mencapai nilai dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di sumber daya yang digunakan. Nah, semakin besar nilai yang diciptakan atau diberikan kepada pelanggan, maka semakin menguntungkan bagi kegiatan operasionalnya. Kenapa? Karena
menggunakan, karena kita bisa membangun sebuah keunggulan yang kompetitif. Nah, dia juga bisa memahami bagaimana perusahaan itu mencapai nilai, kemudian mencari cara untuk menambah nilai dan lainnya. Sebagaimananya, gambaran dari analisis rantai di sini. Jadi ini dibedakan ada dua. Pertama ada aktivitas utama dan kemudian ada aktivitas pendukung. Aktivitas pertama ini adalah aktivitas untuk utama yang meliputi, yang pertama ada inbound logistik, ya. Logistik itu semua proses yang berkaitan dengan proses logistik, yaitu penerimaan, kemudian penyimpanan, kemudian pendistribusian, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan operasi ini adalah kegiatan yang mengubah input menjadi sebuah output untuk dijual kemudian di outbound logistik. Lalu kalau tadi ini terkait dengan selling down, itu berarti dari supplier yang ke kita, berarti kalau outbound dari kita ke customer, sama meliputi distribusian, penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada marketing dan sales, ini proses untuk menarik pelanggan agar tertarik membeli produk kita. Kemudian yang terakhir adalah service. Service ini kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan nilai produk kita. Nah, kalau misalnya suppliernya itu aktivitas yang mendukung, kegiatan utama yang ini tadi yang jadi ada kegiatan yang mendukung gitu saja. Prosedurnya berarti proses untuk mendapatkan sumber dayanya, kayak proses pembelian ke supplier ini namanya post production, kemudian teknologi development gitu ya. Kemudian kegiatan untuk mengelola, memproses informasi, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan ketiga itu aktivitas human resource. Jadi aktivitas yang terkait dengan seberapa baik perusahaan itu melakukan perekrutan, kemudian pelatihan kepada karyawan, kemudian yang memotivasi karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan sebuah sistem pendukung kegiatan operasional perusahaan, contohnya akuntansi yang kemudian berkait dengan laga atau hukum, yang maksudnya define infrastruktur itu. Kemudian ada ketiga adalah analisis RBV. Lalu ini sumber daya yang unik dan langka, sulit ditiru. Nah, resort view ini menempatkan pada faktor internal organisasi, mengkritik pendekatan industrial organisasi yang menekankan kepada faktor eksternal, di mana RBV ini menjadi dapat sumber daya yang keunggulan bersaing untuk mempengaruhi kriteria tadi. Nah, demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Mariani Dian dengan NIM 2110417350 dari kelas M2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis Pestel yang ada dalam analisis lingkungan bisnis. Apa sih analisis Pestel? Analisis Pestel adalah sebuah alat yang digunakan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis dan membantu dalam perumusan strategi perusahaan. Pestel adalah akronim dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan ekologi dan hukum. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama ada politik. Faktor politik mencakup bagaimana kebijakan pemerintah dan stabilitas politik mempengaruhi bisnis. Yang pertama ada stabilitas pemerintah. Negara dengan stabilitas politik yang lebih tinggi menarik lebih banyak investor karena risiko politik yang lebih rendah. Kemudian ada kebijakan fiskal. Pajak, tarif, dan subsidi dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada regulasi perdagangan. Peraturan terkait impor dan ekspor dapat mempengaruhi akses dan pasar biaya perdagangan. Kemudian ada hubungan internasional.
yang berisi perjanjian perdagangan dan hubungan diplomatik antar negara mempengaruhi kemudahan bisnis internasional. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini melibatkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Yang meliputi yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan potensi pasar dan daya beli konsumen. Yang kedua ada tingkat inflasi. Inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa serta daya beli konsumen. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Yang keempat ada kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan daya beli konsumen. Kemudian ada sosial. Faktor sosial melibatkan aspek demografi dan budaya yang mempengaruhi permintaan produk dan layanan, yang meliputi demografi. Usia, gender, pendapatan, dan pendidikan populasi mempengaruhi pola konsumen. Kemudian ada nilai budaya dan gaya hidup. Nilai budaya dan perubahan gaya hidup mempengaruhi pola konsumen. Kemudian ada nilai kesadaran sosial. Kesadaran terhadap isu-isu sosial seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi persepsi konsumen. Dan yang terakhir ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi keterampilan tenaga kerja dan permintaan produk. Faktor yang keempat itu ada teknologi. Faktor teknologi mencakup inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi bisnis, yang meliputi yang pertama itu ada kemajuan teknologi. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan produk baru. Yang kedua itu ada otomatisasi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi otomatisasi dan digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional. Yang ketiga itu ada penelitian dan pengembangan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Dan yang terakhir ada infrastruktur teknologi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi seperti internet dan telekomunikasi mempengaruhi operasional bisnis. Yang kelima itu ada faktor ekologi. Faktor lingkungan melibatkan isu-isu ekologi yang mempengaruhi operasional bisnis, yang meliputi yang pertama itu ada peraturan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan mempengaruhi biaya operasional dan reputasi perusahaan. Yang kedua ada keberlanjutan. Kesadaran terhadap praktis bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya tarik produk. Yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai pasokan dan operasional bisnis. Yang kelima ada pengelolaan limbah. Praktik pengelolaan limbah yang baik penting untuk meminimalkan dampak lingkungan. Dan yang terakhir ada sumber daya alam. Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya alam mempengaruhi produksi dan biaya. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah hukum. Faktor hukum mencakup regulasi dan hukum yang mempengaruhi operasi bisnis, yang meliputi hukum perdagangan. Yang pertama, regulasi perdagangan mempengaruhi cara bisnis dapat beroperasi di pasar tertentu. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual penting untuk melindungi inovasi perusahaan. Yang ketiga ada hukum ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi hubungan kerja dan biaya tenaga kerja. Yang keempat ada hukum konsumen. Perlindungan konsumen memastikan produk aman dan sesuai standar, mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir ada litigasi dan kepatuhan. Risiko litigasi dan kepatuhan untuk mematuhi regulasi hukum mempengaruhi operasional dan biaya bisnis. Kemudian ada contoh penerapan PESTEL. Yang pertama, misalnya sebuah perusahaan makanan dan minuman ingin memasuki pasar baru di Asia Tenggara. Melalui analisis PESTEL, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan, misalnya politik, menilai stabilitas politik negara target dan kebijakan perdagangan yang dapat mempengaruhi akses pasar.
Yang kedua, misalnya ekonomi, memahami tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kurs mata uang yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Yang ketiga, misalnya sosial, meneliti preferensi makanan lokal, struktur demografis, dan tren gaya hidup untuk menyesuaikan produk dengan selera pasar. Keempat, teknologi, mengevaluasi infrastruktur, teknologi, dan tingkat adopsi e-commerce untuk merencanakan strategi penjualan dan distribusi. Yang kelima, lingkungan, memahami regulasi lingkungan lokal dan preferensi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, hukum, mengkaji hukum perdagangan, regulasi kesehatan dan keselamatan pangan, serta hak kekayaan intelektual yang relevan. Dengan melakukan analisis PESTEL, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar baru, memastikan strategi yang dikembangkan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Kristiani dari kelas M2 dengan NIM 2110417382. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang video yang sudah saya tonton. Analisis makul, analisis lingkungan bisnis. Analisis ini yaitu membahas tentang brand Nike. Menceritakan awal mulanya dibuat brand ini dan di mana brand ini berkembang. Setelah brand atau produk ini berkembang, banyak konsumen yang memakai atau menggunakan produk Nike ini. Contoh seperti sepatu bola kebanyakan populer di dunia olahraga. Brand Nike juga tidak hanya terdapat di sepatu, bahkan baju kaos atau baju olahraga juga ada yang diproduk dari Nike itu sendiri. Brand ini juga banyak diminati di seluruh penjuru dunia, seperti Singapura, Inggris, Italia, bahkan Indonesia pun banyak menggunakan produk dari brand Nike. Begitu banyak model produk yang dikeluarkan dari Nike, begitu juga dengan harganya, berbagai varian dan bahkan ada harga yang sangat tinggi dan ada juga harga yang sangat rendah. Brand Nike ini sangat banyak diminati dan banyak sekali pengguna dari produk ini. Ada beberapa hal yang membuat hal ini terjadi. Bisa saja karena bahannya bagus dan juga nyaman digunakan. Saya kira bukan hanya itu yang dapat kita ketahui, bahkan mungkin brand Nike juga pernah mengalami penurunan peminat karena hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti barangnya yang sudah banyak tiruan. Nah, hal itu juga bisa menjadi salah satu sebab kenapa peminatnya menjadi menurun. Banyak hal yang harus kita ketahui, dan saingan brand Nike ini juga banyak, seperti Adidas dan Ortus 8 dan lain-lain. Tidak lupa juga bahwa tingkat marketing yang digunakan untuk mempromosikan produk Nike sangat tinggi karena harus bersaing dengan produk lain. Bahkan tidak segan-segan produk ataupun brand lain bisa saja menggunakan segala cara supaya produk lainnya tidak diminati. Maka dari itu brand Nike ini harus selalu menjaga produksi dari pembuatan produk mereka. Pendiri brand ini tentu saja bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya, dan supaya produk ini bisa terkenal dan mendunia, banyak sorotan pasti banyak yang melihat, dan yang pasti marketing dari produk ini banyak juga menyarankan untuk mengiklankan produk ini dengan artis atau atlet yang mendunia dan membuat iklan dengan produk mereka, yaitu Nike, supaya produk mereka bisa terlihat baik dan nyaman digunakan untuk kepentingan kita. Sekian yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Yo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ali Sustian, NIM 2110417365, kelas M2. Saya ingin mereview
Video yang dikirimkan tadi video tentang analisis lingkungan bisnis, video tentang pembelajaran yang sangat berguna untuk kita semua, yang harus kita tonton untuk kita pelajari apa sih faktor-faktor untuk menganalisis lingkungan bisnis. Dalam video tersebut terdapat beberapa hal yang dijelaskan. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan brand Nike karena saya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Yang pasti di dalam video tersebut brand Nike itu mendapat pro dan kontra, terutama di Eropa. Ternyata di sana juga ada demo. Saya tidak tahu demonya tentang apa. Saya tidak mencari tahu lebih lanjut atau transitnya apa, karena tidak bisa ditransitkan ke bahasa Indonesia. Terus di video tersebut menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu faktor politik. Di dalam bisnis, faktor politik itu sangat penting untuk kita para pembisnis menjalankan bisnis, terutama di dalam negara yang besar ini. Pastinya politik sangat berpengaruh untuk bisnis kita. Politik itu sangat mempengaruhi bisnis karena kestabilan politik atau politik yang baik dapat menjadi pemulus untuk bisnis kita, yang sangat berpengaruh besar dan signifikan terhadap apapun yang kita ingin masukkan di suatu negara tersebut. Adapun dalam politik bisnis itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama mungkin birokrasi yang tinggi cenderung bertele-tele untuk kita para pembisnis ingin membuat bisnis di suatu tempat, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita urus atau perizinan yang harus kita urus untuk kita bisa berbisnis atau membuat bisnis atau membuat sesuatu, lapangan pekerjaan atau apapun itu, untuk kita buka lapangan pekerjaan atau apapun itu. Jika birokrasinya terlalu tinggi, itu cenderung lebih rumit untuk mengurus perizinannya dan cenderung bertele-tele, serta banyak menelan biaya untuk melakukan kegiatan perizinan di daerah tersebut. Juga di dalam politik mungkin kita juga sering mendengar hal korupsi. Korupsi itu dapat menghambat atau sangat menghambat suatu bisnis untuk berkembang, karena mungkin kita sebagai seseorang yang ingin membangun bisnis di suatu negara akan sulit melakukan bisnis tersebut karena harus menyuap para kepala daerah tersebut untuk melancarkan bisnis kita. Mungkin seperti itu. Bisa saja contohnya begini. Kita adalah pembisnis di bidang konstruksi, dan konstruksi kita itu sudah terjamin di berbagai tempat,
Tetapi saat kita ingin masuk, membantu atau ingin melebarkan sayap di suatu tempat, kita terkendala oleh pejabat-pejabat daerah yang harus atau meminta pelicin agar kita bisa menang tender dan bisa membangun atau gimana ya nyebutnya, bisa menjalankan bisnis konstruksi itulah hitungannya. Jadi kita sebagai yang punya atau owner dari itu harus bersaing dengan para kompetitor, terutama di dalam memenangkan tender tersebut. Karena tender tersebut karena sifatnya banyak politikus yang korupsi, jadi siapa yang memberi politikus itu uang, maka mereka yang akan dibikinkan jalannya untuk memenangkan tender tersebut. Jadi korupsi itu sangat mengganggu sekali dalam kegiatan bisnis, menghambat bisnis berkembang di daerah tersebut. Nah, kemudian ada juga kestabilan pemerintahan. Seperti sekarang Indonesia itu sedang berada di awal-awal pemerintahan pemimpin yang baru. Jadi hitungannya kestabilan politik di negara kita itu atau kestabilan pemerintahan di negara kita itu sedang gonjang-ganjing ya. Jadi jika ingin berbisnis itu sangat tidak tepat untuk sekarang, karena pasti banyak, karena setiap pergantian pemimpin pasti juga banyak pergantian apa sih namanya itu ya, wacana atau jalan kerja gitulah hitungannya. Biasanya juga kalau di saat-saat seperti ini banyak sekali saham yang turun atau saham-saham tidak laku, karena memang politik sekarang sedang tidak stabil. Jadi perusahaan-perusahaan itu sangat mengantisipasi dalam bergerak, karena takutnya nanti jika bergerak akan ada perubahan dan kegiatan yang mereka lakukan itu jadi sia-sia atau bukannya mendapatkan laba tetapi malah rugi. Kemudian ada kebebasan pers atau kebebasan menyampaikan berita. Jadi setiap bisnis itu tampaknya seperti transparan lah hitungannya. Jadi kayak wartawan itu bebas untuk mencari tahu atau mengulik tentang bisnis yang kita perbuat. Itu juga menjadi salah satu masalah atau ancaman ya, mungkin karena kompetitor mungkin bisa mengetahui apapun langkah yang kita ambil dalam bisnis kita ya, mungkin seperti itulah. Kemudian ada kontrol perdagangan yang dilakukan pemerintah. Hal ini untuk pembisnis itu cukup merepotkan karena kita dikontrol oleh pemerintah. Tapi untuk hal layak luas itu sangat bagus karena tidak ada praktik monopoli di dalam bisnis tersebut. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ekonomi, maksudnya faktor lingkungan ekonomi. Faktor lingkungan ekonomi itu maksudnya adalah bagaimana keadaan ekonomi di suatu negara atau dunia sehingga bisnis kita itu terpengaruh juga. Adapun faktor ekonomi
itu yang mempengaruhi seperti meliputi kenaikan bahan baku. Kenaikan bahan baku itu sangat mempengaruhi kegiatan berbisnis kita, karena kita dihadapkan kepada dua pilihan, bagaimana kita, apakah kita menaikkan harga untuk menutupi harga bahan baku yang naik, atau mempertahankan harga tetap supaya konsumen tidak lari. Itu sangat membuat para pembisnis itu termasuk pusing ya, jika melihat dari kegiatan dari faktor ekonomi itu, terutama dari bahan baku. Terus ada juga masuknya pasar pesaing baru, misalnya kita sudah lama di bisnis properti atau di bisnis konstruksi. Datangnya pesaing baru itu mempengaruhi pasar kita, mempengaruhi customer kita atau langganan kita, karena sudah banyak pilihan. Jadi kita harus melakukan inovasi terus agar bisnis kita tetap bisa bersaing melawan pesaing-pesaing baru. Kemudian anggaran terakhir, artinya anggaran yang kita punya untuk membangun bisnis. Kemudian perubahan kebijakan luar negeri, yaitu misalnya begini, adanya kita seperti kita di Kalimantan Barat itu kebanyakan bergantung pada sektor pertanian kelapa sawit. Jadi beberapa tahun lalu ada harga sawit kita itu sangat tinggi, tembus 3.000. Tetapi di tahun 2022 kalau tidak salah, Uni Eropa melarang impor minyak kelapa sawit karena kelapa sawit dinilai itu sangat merusak ekosistem dan merusak hutan karena pembabatan hutan secara berlebihan, sehingga mereka mempunyai perintah untuk Uni Eropa agar tidak mengimpor minyak kelapa sawit guna mencegah pembabatan, atau harapannya mencegah pembabatan hutan yang berlebihan. Hal itu sangat mempengaruhi para pembisnis kelapa sawit atau para petani kelapa sawit, karena mereka menyetop impor, jadi putusnya impor mempengaruhi harga, sehingga para pabrik mempengaruhi kapasitas penyimpanan, sehingga pabrik juga terpaksa menurunkan harga serendah-rendahnya, sehingga yang mendapatkan imbas yaitu para pemilik pabrik kelapa sawit, para petani itu sangat merasakan imbasnya sangat jauh, karena dari harga 3.000 turun menjadi harga 1.000 lebih. Itu sangat sakit sekali bagi kita para petani. Kemudian ketersediaan dana investasi, itu sangat mempengaruhi bisnis juga, karena kebanyakan bisnis tidak bisa menggunakan modal dari pemilik karena keterbatasan tertentu. Mereka meminta investasi dari investor luar. Jadi guna menjalankan bisnis, mereka juga membutuhkan investasi dari masyarakat luas atau para investor untuk menjalankan bisnisnya. Jika ketersediaan dana saat ini atau investor tidak ada, maka bisnis akan sangat terganggu atau mungkin akan gulung tikar karena tidak adanya
dana untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian ada kinerja ekonomi perekonomian. Kinerja ekonomi perekonomian maksudnya kinerja perekonomian daerah saat inilah, seperti misalnya di daerah kita di Kalimantan, kinerja yang paling perekonomian paling tinggi itu adalah kelapa sawit. Jadi itu sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian saat ini. Kemudian ada juga kegiatan perekonomian dunia dan domestik seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Contohnya yaitu perekonomian di bidang impor ekspor kelapa sawit. Itu sangat dipengaruhi jika tidak ada yang ingin mengimpor kelapa sawit dari kita. Kita juga susah untuk mengekspor kelapa sawit tersebut dan mungkin sangat sulit untuk menjualnya, sehingga jika dikelola untuk negeri sendiri juga, di negara kita sendiri juga, produksi sawit kita sudah terlalu besar atau skalanya tidak cukup dikelola dalam negeri, harus diekspor. Jadi itu berpengaruh sekali untuk kegiatan bisnis kita atau lingkungan atau ya kegiatan bisnis. Kemudian ada juga faktor lingkungan mikroekonomi atau lingkungan mikroekonomi dan lingkungan makro. Maksudnya yaitu lingkungan mikro itu adalah lingkungan bisnis skala kecil atau misalnya pesaing-pesaing di sekitar kita. Ya itu wajib kita perhatikan karena ya kita dalam berbisnis itu bersaing dengan kompetitor di sekitar kita. Kemudian ada lingkungan makro. Makro itu maksudnya ekonomi berskala dunia atau nasional. Jadi jika ekonomi nasional kita turun, kemungkinan bisnis kita juga akan terganggu. Kemudian ada faktor demografi, yaitu populasi manusia atau jenis kelamin atau apapun itu sangat mempengaruhi ekonomi kita. Misalnya negara Indonesia itu kebanyakan industri, jadi membutuhkan banyak sekali atau penyerapan tenaga kerja yang masih muda lah. Makanya katanya di tahun 2045 itu kita akan mendapatkan bonus demografi yang sangat tinggi karena angka anak muda di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi kemungkinan itu sangat mempengaruhi ekonomi negara kita untuk kedepannya, tergantung bagaimana pemerintah mengelola dan membuka lapangan pekerjaan agar semua sumber daya itu terserap dengan baik. Kemudian ada faktor teknologi. Teknologi saat ini sangat membantu atau sangat penting atau sangat krusial untuk kegiatan ekonomi. Semisalnya pun kita ada bisnis jual beli, itu membutuhkan teknologi, misalnya smartphone atau jaringan yang tinggi. Untuk kita berjualan secara online menggunakan teknologi yang ada, atau berjual di e-commerce seperti itu, seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Kemudian ada faktor ekologi. Faktor ekologi ini sangat harus diperhatikan oleh kita para pembisnis, karena jika kita tidak melihat ekosistem yang ada atau melakukan bisnis dengan cara serakah atau merusak ekosistem, kemungkinan kita sangat merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Ya, kembali lagi pada contoh, misalnya
di Kalimantan Barat ini pembukaan lahan sawit itu terlalu berlebihan sehingga menyebabkan banyaknya kerusakan ekologi. Harusnya itu sangat diperhatikan oleh pemerintah karena ekologi itu sangat mahal dan sangat sulit untuk diperbaiki. Lebih baik mempertahankan daripada mengobati. Kemudian ada faktor internal. Maksudnya faktor internal ini dalam video tersebut adalah faktor lingkungan di sekitar kantor. Jadi faktor lingkungan di sekitar kantor itu atau di dalam kantor itu mempengaruhi kegiatan bisnis itu berjalan dengan baik dan lancar atau tidak. Oke, mungkin itu sekian review dari saya tentang video analisis lingkungan bisnis yang diberikan oleh Pak Adi. Jika penjelasan atau review yang saya berikan itu kurang jelas, ya saya minta maaf. Sekali lagi, saya hanya menjelaskan apa yang sudah saya tonton dan apa yang sudah saya tanggap dalam video tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.